Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada pelajaran sebelumnya kita mengetahui bahwa Al-Quran Al-Karim adalah firman yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita perlu mendalami makna kata al-wahyu itu sendiri. Para ahli bahasa menyebutkan bahwa kata al-wahyu pada dasarnya memiliki arti penyampaian informasi yang cepat dan rahasia. Informasi yang cepat meniscayakan informasi tersebut menjadi rahasia bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam komunikasi tersebut. Demikian para pakar bahasa Arab menerjemahkan kata al-wahyu. Al-wahyu i'lamun sari'un khafi. Pemberitaan yang cepat dan rahasia. Ia bisa dilakukan dengan memberikan isyarat-isyarat atau memberikan bisikan atau memberikan sepucuk tulisan yang disampaikan secara rahasia atau apapun yang kita sampaikan atau kita lontarkan kepada orang yang hendak kita beri informasi, maka itu secara bahasa disebut al-wahyu. Demikian para ahli bahasa menjelaskan. Di antaranya Ar-Raghib Al-Isfahani dalam kamus Al-Qur'annya menjelaskan demikian. Aslul wahyi al-isyaratus sari'ah. Asal makna kata al-wahyu adalah isyarat yang disampaikan secara cepat. Walitadammunis sur'ati qila amrun wahyun ay sari'un. Karena kata itu mengandung makna cepat, maka dalam bahasa Arab ada ungkapan yang mengatakan amrun wahyun, perkara yang cepat. Ibn Faris juga menjelaskan pengertian serupa. Ia mengatakan bahwa kata yang terdiri dari huruf dasar waw, ha, dan ya adalah aslun yadullu ala ilqa'i ilmin fi ikhfa'in ila ghairihi au ila ghairik. Penyampaian informasi dalam kesamaran yang disampaikan kepada selain si penyampai atau kepada selainmu ketika engkau yang menyampaikan. Kemudian Ibn Faris melanjutkan fal wahyu al-isyaratu. Makna al-wahyu adalah isyarat. Al-kitabu war-risalatu, tulisan atau surat yang kita layangkan kepada orang tanpa sepengetahuan pihak ketiga yang tidak ingin kita libatkan dia untuk mengetahui isi surat tersebut. Kemudian dia melanjutkan wa kullu ma alqaitahu ila ghairik hatta alimahu fahuwa wahyun kaifakan. Apapun yang engkau sampaikan kepada orang lain sehingga dia mengetahui, maka itu disebut al-wahyu dengan cara apapun. Terkadang penyampaian itu dengan isyarat-isyarat tangan. Terkadang hanya dengan huruf-huruf yang
bisa dikatakan sebagai sandi atau dengan cara apapun. Ringkas kata bahwa al-wahyu adalah penginformasian kepada pihak kedua oleh pihak pertama secara rahasia. Hanya terjadi perbedaan pada apa yang menjadi penekanan. Pada kata al-wahyu, penekanannya itu pada kata cepat atau pada kata samar. Di sini para pakar bahasa pun terbagi menjadi dua penilaian mereka. Sebagian mengatakan bahwa yang menjadi dasar makna al-wahyu adalah cepat, bukan rahasia. Karena dia cepat, maka meniscayakan adanya kerahasiaan tersebut. Seperti telah kita baca dalam keterangan Ar-Raghib Al-Isfahani. Sementara pakar yang lain mengatakan bahwa yang menjadi penekanan pada kata al-wahyu adalah kata rahasia, samar, makna kesamaran itu. Ala ayyi hal, apapun di antara dua pendapat dari para pakar bahasa itu yang benar, yang pasti bahwa kata al-wahyu mengandung makna kesamaran, penyampaian wahyu secara samar. Ini makna kata al-wahyu secara bahasa. Adapun dalam penggunaan Al-Quran Al-Karim, Al-Quran telah menggunakan kata al-wahyu dalam banyak ayat Al-Quran. Al-Quran menggunakan kata al-wahyu dalam 4 penggunaan. Menyebut kata al-wahyu untuk makna yang pertama, yaitu makna yang sama dengan penggunaan makna bahasa, yaitu isyarat. Seperti pada surat Maryam ketika berbicara tentang Nabiullah Zakaria ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam. Allah berfirman, "Fakharaja ala qaumihi minal mihrab." Maka Zakaria keluar dari mihrabnya untuk memberitahukan kepada kaumnya, fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiyya. Mengisyaratkan dengan isyarat tangan, mengisyaratkan bukan dengan kata-kata, agar mereka bertasbih menyucikan Allah bukratan wa asyiyya, di waktu pagi maupun di waktu sore. Ayat ini menggunakan bahwa fa'auha ilaihim, maka Zakaria mewahyukan kepada mereka. Zakaria mengisyaratkan kepada mereka. Ini penggunaan yang pertama. Penggunaan kedua dari kata al-wahyu dalam Al-Quran adalah insting, kecenderungan secara takwini dan fitri yang ada pada makhluk-makhluk tertentu, sehingga mereka akan menjalankan rutinitas kehidupannya sesuai dengan bentuk penciptaan tersebut. Apa yang mereka lakukan Allah sebut. Dalam satu contoh terkait dengan lebah, Allah menyebutkan bahwa Allah mewahyukan kepada lebah. Maksudnya bahwa Allah menciptakan lebah dengan kecenderungan, dengan perilaku yang telah Allah tetapkan untuk mereka jalankan, dan mereka tidak akan keluar dari apa yang telah Allah gariskan. Allah mewahyukan kepada lebah. Itu bahasa Al-Quran, itu redaksi yang digunakan oleh Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta." Dalam ayat ini Allah menyebutkan wa auha rabbuk, Tuhanmu mewahyukan ilan nahli, kepada sekawanan lebah itu. Lebah-lebah itu Allah telah ciptakan dengan
insting yang sudah tertanam pada mereka untuk menghisap sari-sari bunga dan kemudian menghasilkan madu. Mereka tidak keluar dari apa yang telah Allah gariskan. Dan ketetapan itu Allah sebut dengan redaksi wa auha rabbuka ilan nahli. Penggunaan yang ketiga dari kata al-wahyu dalam Al-Quran adalah ilham. Ilham sering didefinisikan sebagai sebuah perasaan yang dirasakan dan didapat oleh seorang dalam jiwanya, walaupun seringkali dia tidak memahami sumber dari apa yang ia rasakan dan ia dapati dalam jiwanya. Dan terkadang ia menyadari bahwa apa yang ia dapati dalam pikirannya, dalam jiwanya adalah sesuatu yang dilontarkan oleh malaikat kepadanya. Pengertian adanya sesuatu yang dirasakan terkadang sifatnya positif ketika sumber dari ilham itu adalah para malaikat. Dan isi dari ilham itu adalah hal-hal kebaikan. Namun ketika ilham itu disampaikan oleh setan dan isi dari bisikan itu adalah sesuatu yang bersifat keburukan, maka ia disebut dengan bisikan setan. Namun Al-Quran juga menyebutnya dengan istilah mewahyukan. Jadi ada perasaan dalam batin kita bahwa kita menerima sesuatu. Itulah yang disebut dengan ilham, yang dalam redaksi Al-Quran yang dipilih adalah kata al-wahyu. Dan terkadang ilham itu didapat, dirasakan, diterima oleh seorang secara langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ilham yang sifatnya rahmani, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ayat yang bercerita tentang ibu Nabi Allah Musa. Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami wahyukan kepada ibu Musa agar ia menyusui bayinya, menyusui Musa. Tetapi apabila dia takut, mengkhawatirkan keselamatan bayinya dari kejahatan Fir'aun yang telah menetapkan untuk membunuh bayi-bayi lelaki Bani Israel, jika engkau takut, maka fa'alqihi fil yam. Lemparkan bayimu di dalam peti dan hanyutkan ia di laut. Fa'alqihi fil yam wala takhafi, dan tidak perlu kamu takut akan keselamatan bayimu. Wala tahzani, dan jangan pernah bersedih karena inna radduhu ilaik. Kami, Allah akan mengembalikan bayimu kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan menjadikannya sebagai Rasul utusanku. Kata yang digunakan adalah wa auhayna ila ummi Musa. Allah mewahyukan kepada ibu Musa. Kata wahyu di sini adalah bermaknakan ilham. Kita menemukan ayat yang serupa ketika berbicara tentang al-hawariyun. Wa id auhayna ilal hawariyin, dan ingat ketika kami mewahyukan kepada hawariyin, murid-murid Isa ibn Maryam ala nabina wa alihi wa alaihi wassalam. Wahyu yang sifatnya datangnya dari para malaikat
Allah juga menyebutkan di dalam salah satu ayat, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Ini wahyu. Allah mewahyukan kepada para malaikat, kemudian para malaikat membisikkan, mewahyukan, mengilhamkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka kokoh. Ilham para malaikat kepada jiwa-jiwa kaum mukminin menjadikan mereka mendapati dalam jiwanya ketentraman. Ketentraman yang berasal dari ilham para malaikat. Kemudian kata wahyu dengan arti bisikan setan, Allah Subhanahu wa taala juga menggunakannya di dalam salah satu ayat Al-Qur'an. Wa innasyayatina layuhuna ila awliyaihim. Dan para setan itu mewahyukan kepada kekasih-kekasih mereka, kepada orang-orang yang telah menjadikan setan sebagai pimpinannya. Apa isi wahyunya? Liyujadilukum, agar mendebat kalian wahai kaum mukminin. Jadi bisikan setan membuat orang-orang kafir makin bersemangat untuk menentang kebenaran, untuk mendebat kaum mukminin. Ini 3 penggunaan kata al-wahyu di dalam Al-Quran Al-Karim. Ketiga penggunaan kata al-wahyu di dalam ayat-ayat tersebut semuanya tidak terkait dengan para nabi. Yang menerima wahyu bukan para nabi Allah. Yang menerima wahyu adalah manusia-manusia biasa, walaupun tentu mereka punya keistimewaan. Karenanya para ulama kemudian membagi secara umum bahwa wahyu itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama al-wahyu ar-risali, wahyu yang muatannya adalah risalah, pesan Allah, ajaran Allah. Dan ini turun untuk para anbiya yang kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada umat. Dan bentuk yang kedua adalah al-wahyu al-ghair risali, wahyu yang non risali seperti yang telah disebutkan dalam 3 pemaknaan di atas. Wahyu risali adalah wahyu kontak komunikasi antara Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha suci, dengan hamba-hamba pilihannya. Adapun bagaimana para anbiya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para nabi melakukan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya, itu yang insyaallah akan kita bicarakan dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.